Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring ini atau pembelajaran online yang akan dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pembelajaran seni budaya, kalian akan bertemu dengan Ibu Yeni untuk kelas IPS, IPS 1, 2, 3, dan 5. Nah, dan untuk kelas IPA, kalian akan bertemu dengan Bapak Ardiansyah atau Bapak Aan. Langsung masuk aja ya ke materi kalian di seni budaya. Bab 1 itu ada aliran-aliran seni rupa. Istilah aliran disebut juga isme, paham, atau pandangan. Latar belakang munculnya aliran, yaitu aliran-aliran dalam seni rupa muncul akibat munculnya bentuk kreativitas seniman dalam memilih dan mengolah objek, bahan, teknik, dan gaya. Bagi seniman besar, munculnya kebosanan terhadap suatu aliran. Nah, jadi seniman-seniman besar nih mereka bosan dengan teknik-teknik atau bahan-bahan atau gaya yang ada pada zaman itu. Nah, untuk itu seniman besar memunculkan kembali aliran-aliran. Contohnya kalian nih kelas 10 1, 10 2, 10 3 atau IPS 1, IPS 2, IPS 3. Kalian kan dibagi-bagi. Biar apa? Biar kalian lebih memudahkan untuk pembelajaran. Begitu juga dengan seni rupa. Seniman-seniman besar mengelompokkannya ke dalam aliran-aliran yang akan lebih mudah dipahami atau dipraktekkan. Lanjut ya. Ya, untuk aliran-aliran ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 aliran yang akan kalian pelajari dalam semester ini, dalam bab ini. Nah, dalam part 1 kemungkinan kita akan belajar sekitar 7 sampai 8 aliran atau 6 sampai 7 aliran, dan selebihnya akan nanti ada di part 2 ya. Langsung saja ke aliran klasikisme atau neoklasikisme, yaitu aliran yang berpandangan pada upaya penggalian kembali ide-ide estetik zaman klasik Yunani dan Romawi. Ciri-cirinya kemegahan, idealisme, komposisi statis, suasana mencekam, sedikit menampilkan objek. Nah, ini ya pelopornya, ada Leonardo da Vinci dalam lukisannya Mona Lisa. Klasik ini cenderung ke lukisan-lukisan klasik atau lukisan-lukisan zaman dulu ini yang sifatnya idealisme, ada kemegahannya, dan sedikit menampilkan objek. Ya, lanjut. Yang kedua, naturalisme. Naturalisme merupakan corak atau aliran dalam seni rupa yang berusaha melukiskan suatu objek sesuai dengan alam. Ciri-cirinya proporsi, keseimbangan, perspektif, pewarnaan menyerupai aslinya. Seniman pelopor ada Rembrandt, William Hogarth, dan Frans Hal. Di Indonesia yang mengandung corak ini ada Raden Saleh, Abdullah Sudrio Subroto, Basuki Abdullah, Gambir Anom, dan Trubus. Nah, contoh karya ini nih. Ya, jadi pada lukisan naturalisme mereka tidak mengada-ngada atau tidak imajinasi sendiri untuk warna dan objeknya. Mereka melihat langsung apa yang ada di objek yang ada di alam, mereka tuangkan dalam karya atau lukisan. Nah, contohnya ini naturalisme, ya natural aja gitu, apa yang ada di sana mereka tuliskan, mereka lukiskan gitu, jadi tidak berdasarkan imajinasi seperti itu. Yang ketiga, aliran realisme. Realisme adalah corak seni rupa yang menggambarkan kenyataan yang benar-benar ada. Artinya yang ditekankan bukanlah objek tapi suasana dari kenyataan tersebut. Nah, kalau tadi naturalisme adalah objeknya dan sekarang realisme ini adalah keadaannya, suasananya. Ciri-cirinya aliran ini menunjukkan suatu keadaan sosial yang sesungguhnya dan biasa memprihatinkan seperti kemiskinan, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Seniman pelopor Gustave Courbet, Francisco de Goya, dan Honor Daumier. Nah, ini contohnya seorang nenek-nenek yang sedang bekerja keras. Nah, inilah yang dilihat itu adalah kenyataannya. Kalian bisa merasakan kenyataannya, suasananya.
Jadi kalian bisa melihat, merasakan ini suasana seperti apa ya. Lanjut yang keempat ada romantisme ya. Aliran ini melukiskan cerita-cerita romantis tentang tragedi yang dahsyat, kejadian dramatis yang biasa ditampilkan dalam cerita roman. Ciri-cirinya penggambaran emosi yang memuncak, penuh dinamika, penggambaran peristiwa yang dramatis. Tokoh pelopornya Eugene Delacroix. Ya, contoh karya ini suatu perang ya. Misalkan seorang pelukis ingin melukiskan tentang keadaan COVID-19. Nah, ini mereka bisa menganut aliran romantisme di mana lukis-lukisannya itu menggambarkan emosi yang memuncak ketika COVID-19 masuk ke Indonesia dan menelan korban yang sangat banyak. Itu contohnya. Nah, yang kelima ada impresionisme. Aliran ini mengutamakan kesan selintas dari objek yang dilukiskan. Kesan itu didapat dari bantuan sinar matahari yang merefleksikan ke mata mereka. Ciri-ciri karya tidak mendetail, hanya kesan tanpa garis penegas. Objek yang dihasilkan agak kabur. Seniman pelopornya Claude Monet. Contohnya nih. Contohnya adalah lukisan ini. Lukisan ini sangat-sangat jelas ya. Terdapat bayangan di sini, terdapat bayangan ini timbul ketika ada sinar matahari. Jadi lukisan ini pasti identik dengan adanya bayangan atau gradasi warna. Nah, ini tidak ada garis tegas ya dari sini karena ini adalah sebuah bayangan. Ya, lanjut ya. Yang keenam, aliran ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran yang mengutamakan curhat batin secara bebas, kesedihan, atau melukiskan dengan goresan garis yang warna terang, yang tampak spontan, tegas, cepat, dan dinamis atau penuh gerak. Tokoh pelapornya Vincent van Gogh dan Affandi. Contohnya, curahan batin secara bebas. Jadi ini imajinatif sekali. Lukisannya. Jadi apa yang ada di imajinasi mereka tuliskan, mereka lukiskan dengan goresan dan warna yang tampak spontan dan tegas. Ya, nomor 7, yang terakhir ya. Aliran kubisme. Kubisme lahir pada saat pameran retrospektif Cézanne, yakni pada tahun 1907. Corak ini menggambarkan alam menjadi bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, kubus, dan kotak-kotak. Seniman pelopornya Pablo Picasso dan Paul Cézanne. Nah, ini contoh karyanya ya. Ya, jadi kubisme ini adalah sekelompok bentuk-bentuk geometris dijadikan sebuah gambar. Atau ini bisa kayak ada orang ya, seperti itu ya, sedang duduk atau sedang apa nih ya. Jadi untuk aliran kubisme ini bentuk geometris yang disatukan menjadi sebuah objek, begitu ya. Cukup sampai di sini part 1 kita akan lanjutkan lagi ke part 2. Bisa di minggu depan kita bertemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.